Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Genduk Fitriani dari SDN Binangun 3. Bapak Ibu yang saya hormati dan para pengunjung di Wisata Nglirip yang saat ini menikmati indahnya air terjun Nglirip. Mari berikutnya kita simak dari Bu Ika Novita Ningrum dengan judul cerita yang cukup membuat kita ingin tahu ceritanya. Judulnya adalah Cinta Terlarang Desa Mergosari dan Desa Mulyorejo. Sebelumnya kami sampaikan biodata dari Bu Ika. Bu Vita, Ika Novita Ningrum atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Vita adalah anak pertama perempuan dari 3 bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Sumarmi. Lahir di Tuban 8 November 1990. Masuk sekolah di SDN Mulya Agung 1 tahun 96, lulus tahun 2002, melanjutkan ke SMPN 1 Singgahan dan lulus tahun 2005. Kemudian di SMAN 1 Singgahan lulus tahun 2008. Setelah lulus SMA, melanjutkan kuliah di Uniro, jurusan S1 PGSD. Dalam kegiatan sembada yang diprakarsai oleh IGPT, penulis mengangkat cerita berjudul Cinta Terlarang Desa Mergosari dan Desa Mulyorejo. Ini karya pertama beliau, semoga bermanfaat dan mari kita simak. Inilah dia Bu Ika Novita Ningrum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Novita Ningrum. Saya ingin bacakan cerita antara Desa Mergosari dan Desa Mulyorejo. Di Desa Mergosari dan Desa Mulyorejo terdapat sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah tentang larangan menikah dari penduduk kedua desa tersebut. Awal mula ceritanya, pada zaman dahulu terdapat seorang danyang atau biasa disebut penguasa dari Desa Mergosari yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Suto, sehingga beliau lebih dikenal dengan nama Mbok Rondo Suto. Mbok Rondo Suto cukup terkenal di desanya sebagai seseorang yang berada dan memiliki ilmu kesaktian yang mumpuni. Singkat cerita, ketika dewasa, Suto menyukai seorang gadis, putri dari seorang danyang dari desa sebelah, yaitu putri dari Mbok Rondo Manjung. Suto kemudian mengajak ibunya untuk melamar gadis tersebut. Tidak berselang lama, Mbok Rondo Suto beserta pengikutnya kemudian berangkat dengan membawa serta seseran lamaran yang lengkap dan juga jajanan-jajanan tradisional pada zaman itu. Misalnya gemblong, karuk, dan juga jajanan lainnya. Tidak lupa juga Suto membawa kuda sebagai tunggangannya. Akan tetapi ketika sampai di rumah Mbok Rondo Manjung, lamaran tersebut ditolak dengan alasan ada satu syarat yang belum dipenuhi oleh Suto dan keluarganya. Syarat tersebut berbunyi, bongko kopyor sing dibungkus godhong asem lan sunduke alu bengkong. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti bongko kopyor yang dibungkus daun asam dan ditusuk oleh alu bengkok. Sebenarnya syarat tersebut bisa diartikan sebagai ungkapan atau perumpamaan. Karena merasa lamarannya ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal tersebut, Mbok Rondo Suto pun menjadi emosi dan mengajak Mbok Rondo Manjung untuk adu kesaktian yang mereka miliki. Mbok Rondo Suto memiliki lumpang yang akan diuji kesaktiannya dengan alu milik Mbok Rondo Manjung. Singkat cerita, lumpang yang dibawa Mbok Rondo Suto kalah dan pecah menjadi 2. Karena telah dikalahkan dalam adu kekuatan, akhirnya Mbok Rondo Suto mengajak Suto dan pengikutnya untuk pulang. Di tengah perjalanan, karena amarah yang masih menyelimuti hatinya, Mbok Rondo Suto membuang semua seseran yang dibawanya tersebut. Karena kesaktiannya, barang-barang seseran yang dibuang tadi berubah menjadi bebatuan yang tersebar di hutan sekitar Mulyorejo dan hutan Tanggulangin. Antara lain menjadi watu gemblong, watu karuk, dan watu jaran. Selain membuang barang-barang seseran tadi, Mbok Rondo Suto juga mengucapkan ila-ila atau kutukan yang berbunyi,
Ojo sampai anak turunku rabi karo wong etaneratan. Yang dimaksud etaneratan adalah warga desa Mulyorejo, khususnya Dukuh Trembul. Karena Dukuh inilah yang dilewati oleh Mbok Rondo Suto ketika melamar, dan juga Dukuhan ini adalah tempat membuangnya lamaran Mbok Rondo Suto tadi. Sampai sekarang cerita tersebut masih diyakini kebenarannya, sehingga kedua warga desa tersebut tidak ada yang berani melanggar pantangan tersebut. Untuk masalah pernikahan, sebenarnya itu hanya berlaku untuk penduduk yang memiliki darah asli keturunan dari kedua desa tersebut. Jika ada pendatang yang berasal dari luar kota atau luar kedua desa itu, menetap kemudian beranak pinak di desa Mulyorejo dan akan menikah dengan warga dari desa Mergosari, begitupun sebaliknya, itu tidak berpengaruh apa-apa atau kutukan tersebut tidak berlaku. Tetapi jika yang menikah adalah orang yang berdarah asli kedua desa tersebut, biasanya salah satunya akan mendapatkan musibah atau bahkan bisa mengalami kematian. Jangankan untuk menikah, membeli hewan ternak ataupun mengambil tanaman dari desa itu pun mereka tidak berani. Itulah cerita tentang masyarakat desa Mulyorejo, khususnya Dukuh, Trembul, dan desa Mergosari yang tidak diperbolehkan untuk menikah. Adapun kebenaran dari cerita tersebut, wallahu alam. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Vita, Bu Ika Novita Ningrum yang telah menceritakan tentang cinta terlarang antara desa Mergosari dan desa Mulyorejo. Berikutnya Bapak Ibu dan hadirin dan yang ada di wisata air terjun Lirip, kami tampilkan berikutnya adalah Bu Lelia Fariha dengan cerita air hangat desa Sidorejo, berkah tongkat Sunan Bonang. Bu Lelia Fariha lahir di Tuban 30 Desember 1988. Menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Lajulor 1, lulus tahun 2001. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Singgahan, lulus tahun 2004. Dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Jatirogo, lulus tahun 2007. Program sarjana ditempuh oleh Bu Lelia di Universitas Negeri Surabaya, UNESA, jurusan Pendidikan Sejarah, dan lulus tahun 2011. Beliau memulai karir sebagai pendidik dimulai di SMP Asafiyah dan SMP Negeri 1 Singgahan sebagai guru IPS. Kemudian pada tahun 2022 beliau mengabdi sebagai guru kelas di SDN Laju Kidul 2. Beliau memiliki hobi traveling dan juga menulis sebagai wadah untuk menyalurkan apa yang ada di angan-angan. Pada kesempatan ini, beliau mendapatkan kesempatan mengikuti Festival Sembada Kabupaten Tuban dan mencoba menulis sebuah cerita legenda yang bertema kearifan lokal. Beliau berharap agar tulisan ini dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada pembaca agar tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Inilah dia Bu Lelia Fariha dengan cerita Air Hangat Desa Sidorejo, berkah tongkat Sunan Bonang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelia Fariha dari SDN Laju Kidul 2. Di sini saya akan membacakan cerita legenda tentang sumber air hangat di desa Sidorejo, berkah tongkat Sunan Bonang. Alkisah. Menurut cerita turun-temurun masyarakat desa Sidorejo, dijelaskan bahwa asal-usul Nganget yaitu pada masa penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, ada salah satu wali dari pesisir Tuban yaitu Sunan Bonang melakukan pengejaran terhadap perampok. Pada zaman itu ada seorang Bromo Corah atau seorang penjahat tersohor dari daerah Jawa Tengah, tepatnya dari Kadipaten Demak bernama Blancak Ngilo yang sedang mengembara di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kadipaten Tuban.
Belancak Ngilo yang memiliki sifat dan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam menjadi buronan Sunan Bonang. Dalam perjalanannya, Belancak Ngilo mendengar berita jika saat itu Sunan Bonang sedang mengejar gerombolannya. Perburuan Sunan Bonang terhadap dirinya dikarenakan perbuatan dan tingkah laku gerombolan Belancak Ngilo sudah meresahkan warga sekitar. Suatu hari, Sunan Bonang mengadakan pengejaran terhadap Belancak Ngilo. Akan tetapi Sunan Bonang kehilangan jejak karena Belancak Ngilo beserta gerombolannya lari dan bersembunyi masuk di hutan belantara Jatirogo. Dalam perjalanannya Sunan Bonang sempat beristirahat di suatu tempat, sekarang petak 33A PH Kajuran. Pada waktu menjelang sholat, Sunan Bonang dan anggotanya hendak berwudu. Namun setelah mencari sumber air untuk berwudu, mereka kesulitan untuk mendapatkan air. Sehingga dengan ilmu kesaktiannya, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya ke tanah. Dan atas izin dan kekuasaan Allah, maka tiba-tiba muncullah semburan air yang keluar dari dalam tanah yang telah ditancapi tongkat Sunan Bonang. Dan air yang keluar terasa hangat sehingga bisa menghilangkan capek dan lelah di badan. Setelah selesai sholat, Sunan Bonang melanjutkan pengejaran kembali terhadap Belancak Ngilo. Akan tetapi pengejaran tersebut tidak berhasil karena pergerakan Belancak Ngilo sangat cepat. Sunan Bonang hanya menemukan bekas minuman kesukaan Belancak Ngilo, yaitu wedang kopi yang sudah dingin. Di tempat tersebut diduga pernah dipakai beristirahat oleh Belancak Ngilo. Karena ditemukan bekas minuman yang sudah dingin, maka tempat tersebut diberi nama Dukuh Ngadem. Berkah dari tancapan tongkat Sunan Bonang, akhirnya sumber air hangat dapat dinikmati masyarakat sampai sekarang. Banyak orang yang datang ke Nganget untuk berobat. Kebanyakan orang yang datang berterapi memiliki keluhan berbagai penyakit. Ada yang stroke, pegal-pegal, gatal maupun yang lainnya. Ketika berada di tempat tersebut, saya pun sempat berbincang-bincang dengan petugas tempat. Beliau menyampaikan bahwa dulu ada seorang pengunjung dari desa Sekaran, Mbak, pernah datang ke sini dan melakukan terapi beberapa kali. Penyebab penyakit yang dikeluhkan yaitu mata mengalami gangguan penglihatan. Pernah bernazar kalau bisa melihat kahanan mau menyembelih kambing di sini. Kemudian saya pun bertanya, "Pripun Pak, hasilnya bagaimana Pak?" Petugas menjawab, "Alhamdulillah dikabulkan. Akhirnya Bapak tersebut menyembelih kambing di sini." Ujar Bapak Muhari, petugas di Wisata Nganget. Seiring berjalannya waktu, sekarang daerah Nganget banyak dikunjungi orang yang berasal dari luar daerah. Ada yang berasal dari Jawa Tengah, ada yang berasal dari Gresik, Bojonegoro, dan daerah-daerah yang lainnya. Dengan banyaknya pengunjung yang datang ke tempat tersebut, pastinya juga menjadi berkah untuk masyarakat setempat, karena bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Ada yang berjualan, ada yang membuka panti pijat, dan yang lainnya. Bapak Ibu semua, banyak sekali keistimewaan dari daerah Nganget Sidorejo ini. Sumber air hangat di daerah ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Kita sebagai generasi muda, alangkah baiknya ikut menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut agar tetap terjaga keindahan dan keasriannya, agar air yang keluar dari sumber mata air tersebut dapat terus bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu, demikian tadi cerita legenda air hangat di desa Sidorejo yang bisa saya bacakan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Jika Bapak Ibu ingin membaca cerita lengkapnya bisa membaca di kumpulan legenda antologi di Kecamatan Singgahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lelia Fariha. Panggilannya apa Bu? Bu Lia, nggih Bu Lia, uangnya aku. Bu Lelia Fariha dari SDN Laju Kidul 2. Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya ada Pak Lutfi Anggi Prayoga dari SDN Kedung Jambe 2 dengan cerita
Cinta Putri Nglirip pada Sang Pengembara. Sebelumnya kami sampaikan biodata dari Pak Lutfi. Beliau adalah seorang guru sekolah dasar di Singgahan, tepatnya di SDN Kedung Jambe 2, mengajar kelas 3 dan 6, mulai di Singgahan tahun 2019. Karena bukan orang asli Singgahan, beliau harus mencari sebanyak-banyaknya sumber cerita. Awal mula pencarian beliau mencari dengan menemui Pak Tui Marsudi sebagai salah satu perangkat desa Mulya Agung. Memberikan cerita terutama arti nglirip serta muksa dan memberi gambaran cerita Putri Nglirip. Lalu dilengkapi oleh Pak Multazam Daud selaku Ketua Pok Darwis Nglirip. Penulis sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu, terutama juga keluarga yang selalu mensupport pembuatan kisah Putri Nglirip ini. Dan tidak lupa panitia Sembada Singgahan yang meluangkan waktunya untuk memfasilitasi dan membantu kami menjadi penulis. Mari kita simak bersama beliaunya Pak Lutfi Anggi Prayoga dengan cerita berjudul Cinta Putri Nglirip pada Sang Pengembara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menceritakan mengenai cinta Putri Nglirip pada pengembara yang membara. Seperti kita ketahui bahwa Nglirip ini adalah tempat wisata yang begitu indah. Warnanya biru. Ini tidak bisa kita temukan di tempat-tempat yang lain karena memang salah satu yang langka di sini adalah warna airnya yang sangat biru, kemudian aliran airnya yang tidak pernah kering. Nah, cerita air terjun Nglirip ini mempunyai sebuah kisah. Air terjun Nglirip merupakan kebanggaan masyarakat Singgahan, terutama masyarakat desa Mulya Agung, yang memiliki kisah tak kalah menariknya dari Pangeran Harry, cucu dari Ratu Elizabeth II. Sang pangeran meninggalkan gemerlapnya kerajaan demi seorang putri biasa yang bukan dari kerajaan. Memilih hidup menjadi orang biasa, kisah itu tentu saja tidak sama dengan apa yang dialami oleh Putri Nglirip. Putri Nglirip adalah seorang bangsawan, ada yang menyebut dari Pajang dan ada juga yang mengatakan dari anak seorang Adipati Tuban. Nglirip sendiri berasal dari bahasa Jawa, mungkin tadi sudah dijelaskan, yaitu ngili golek urip atau mengalir mencari kehidupan yang diinginkan. Cerita ini berawal dari pertemuan sang putri dengan seorang pemuda pengembara yang bernama Joko Lelono. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu seorang pria yang belum menikah dan sedang mengembara untuk mencari ilmu. Jadi Joko Lelono ini adalah seorang pria seperti kita ketahui Joko, yaitu seorang pria yang belum menikah. Kemudian Lelono atau berkelana, yaitu dia berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari kehidupan. Cerita berawal pada saat putri mendengar seorang pengembara yang bernama Joko Lelono. Dia adalah pria yang berperawakan gagah dan tampan. Gampang berbaur dengan masyarakat yang ia lewati sehingga mudah dikenali oleh siapapun. Kabar tentang Joko Lelono terdengar oleh putri raja. Karena penasaran, secara diam-diam sang putri menyuruh bawahannya untuk mencari tahu di mana keberadaan Joko Lelono tersebut. Tentunya ketika mendengar seorang pria yang gagah perkasa kemudian juga tampan, ini membuat Putri Nglirip ini penasaran atau putri raja penasaran. Sebelumnya belum disebutkan bahwa ini namanya Putri Nglirip. Akhirnya Putri Nglirip, putri raja itu menyuruh bawahannya untuk mencari yang namanya Joko Lelono. Pada saat para bawahan sedang sibuk memperbincangkan Joko Lelono, tiba-tiba ratu mendengar percakapan mereka. Mereka mengeluh-ngeluhkan Joko Lelono sebagai pria berparas tampan dengan badan yang gagah. Mengetahui kasak kusuk tersebut, sang ratu akhirnya memanggil salah satu dari mereka untuk diinterogasi. Wahai bawahanku, apa yang sedang terjadi dengan putriku? Kata ratu. Maaf Gusti Kanjeng Ratu, hamba tidak mendengar apapun tentang putri. Jawab bawahan dengan wajah tertunduk takut. Bawahan tersebut teringat kata-kata sang putri agar tidak menceritakan kepada siapapun tentang Joko Lelono.
Dengan nada penuh emosi, ratu bertanya, engkau ingin aku menggantikan posisimu menjadi pakadek? Pakadek jika diartikan dalam bahasa Jawa yaitu penuntun kuda. Maaf Gusti Kanjeng Ratu, hamba tidak mendengar apapun tentang putri. Jawab bawahan. Wajah tertunduk takut. Bawahan tersebut teringat kata-kata sang putri agar tidak menceritakan kepada siapapun tentang Joko Lelono. Dengan nada penuh emosi, sang ratu bertanya lagi. Engkau ingin tetap menjadi bawahanku atau ingin menjadi pakadek? Sekali lagi pelayan itu ditanyakan. Sang bawahan merasa ketakutan mendengar pertanyaan ratu. Sambil bersujud akhirnya dengan terbata-bata menjawab, iya Gusti Kanjeng Ratu. Kami disuruh Tuan Putri untuk mencari pria pengembara bernama Joko Lelono. Joko Lelono yang sedang membantu memotong kayu bakar seorang warga tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan seorang putri raja yang begitu anggun dan cantik parahnya berjalan ke arahnya. Wahai pemuda, siapakah namamu? Aku tak pernah melihat dirimu sebelumnya di sini. Hamba dari negeri nan jauh di sana mengembara untuk mencari ilmu dan jati diri. Serta kebetulan saat ini sampai di desa ini, Tuan Putri, sahutnya. Mengapa engkau membantu rakyatku? Tanya putri. Hamba mendapat wasiat agar membantu orang lain dimanapun dan bagaimanapun keadaanmu. Jadi Joko Lelono ini memiliki wasiat bahwa dia harus membantu siapapun dan bagaimanapun keadaannya di tempat yang ia lewati. Oleh sebab itu Joko Lelono sering sekali membantu warga-warga yang dia lewati untuk memotong kayu bakar ataupun juga mencari tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh warga tersebut yang mengalami kesulitan. Hubungan keduanya semakin dekat karena Tuan Putri merasa sangat-sangat terkagum-kagum oleh Joko Lelono karena sifat baiknya dan dia mau membantu siapapun tanpa peduli latar belakangnya seperti apa. Karena memang wasiat Joko Lelono adalah membantu siapapun. Akhirnya Tuan Putri mengatakan, akhirnya Joko Lelono mengatakan cintanya kepada Tuan Putri. Bak Gayung bersambut, akhirnya mereka berdua saling menerima bahwa mereka bisa saling mencintai. Namun di dalam benak Joko Lelono sebenarnya masih sedikit ada keraguan bahwa dia hanya orang biasa, namun Tuan Putri adalah putri kerajaan yang tidak mungkin orang tuanya akan menyetujuinya. Mendengar berita tersebut, akhirnya raja dan ratu marah semarah-marahnya. Namun dia tidak mau membunuh Joko Lelono. Mengapa? Karena Joko Lelono berbuat baik kepada siapapun yang dia lewati, yang dia temui ketika dia berkelana. Oleh sebab itu, ratu dan raja akhirnya mencari atau menghubungi putra raja dari kerajaan lain yang sebelumnya memang sudah pernah dikenalkan oleh Tuan Putri. Undangan pun datang, akhirnya putra raja tersebut datang menemui raja dari ayah dari Putri Nglirip. Pada saat menemuinya, sang pangeran ternyata berpikiran bahwa dia akan dinikahkan dengan putri. Namun pada kenyataannya ketika dia datang, dia diceritakan bahwa putri sedang dekat dengan seorang lelaki yang bernama Joko Lelono. Raja pun juga ingin agar hubungan itu tidak akan berlangsung, sehingga dia menyuruh pangeran tersebut untuk membunuh Joko Lelono. Karena raja tidak mau membunuh sebab dia baik kepada warga-warganya. Takutnya ketika raja yang membunuh maka akan menjatuhkan wibawa dari raja tersebut. Mendengar dari cerita sang raja, akhirnya pangeran dengan geram bersama dengan pasukannya mencari yang namanya Joko Lelono dan Tuan Putri. Mereka akhirnya ketemu. Ketika ketemu, marahlah pangeran tersebut. Hei Joko Lelono, apa yang kau lakukan dengan Tuan Putri? Tuan Putri sudah dijodohkan denganku. Apa kau tidak tahu? Joko Lelono pun dengan penasaran bertanya kepada Putri, apakah benar bahwa dia sudah dijodohkan? Ternyata Putri tidak pernah dijodohkan dengan pangeran tersebut.
dia hanya dikenalkan, belum dijodohkan. Karena memang pada saat itu ada pertemuan antara raja-raja. Kemudian pada saat yang sama, pangeran tidak mau terima bahwa putri itu harus menikah dengannya. Otomatis dia akan membunuh Joko Lelono. Joko Lelono tanpa persiapan akhirnya diserang oleh pangeran dari kerajaan lain tadi dengan bersama pasukannya. Karena ketidaksiapan dari Joko Lelono, dia meninggal karena beberapa tusukan. Tuan Putri yang melihat itu segera berlari dengan menangis sejadi-jadinya karena melihat Joko Lelono meninggal oleh pangeran tersebut. Pada saat berlari dia berpikir bahwa dia ingin menjauh dari kerajaan. Pada saat itu dia membawa dua pengawalnya, lalu sampailah ke air terjun Putri Nglirip. Di sini Tuan Putri ingin ibaratnya semedi, dia semedi di belakang air terjun. Di situ terdapat sebuah gua yang mungkin saat ini tidak terlihat. Jadi Tuan Putri bersemedi di sana hingga waktu yang sangat lama, akhirnya beliau mukso atau menjadi satu. Seperti tadi diketahui bahwa nglirip adalah ngili golek urip, itu artinya bahwa Tuan Putri itu mencari kehidupan seperti air yang mengalir untuk mencari kehidupan yang lain dan membantu manusia yang lain. Karena sebab itu, karena dia mukso, akhirnya jasadnya tidak ditemukan di tempat ini. Pada saat ini juga beredar cerita bahwa di sini terkadang ada seorang putri, dia meminta istilahnya wowo. Wowo itu adalah api yang membara. Pada saat meminta wowo kepada warga setempat, dia melebarkan jariknya. Namun jarik tersebut tidak terbakar. Jadi wowo tersebut dibawa dengan jariknya lalu dibawalah ke sini, nggak tahu digunakan untuk apa. Namun ini bermakna bahwa Putri Nglirip itu masih memiliki cinta yang membara kepada Joko Lelono. Kemudian mitos ini akan menjaga tempat ini senantiasa anggun, lestari, dan harum namanya sampai ke pelosok negeri. Sehingga kita sebagai penerusnya, alangkah baiknya selalu menjaga alam ini agar tetap indah, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan menjaga yang ada di sini. Terima kasih, sinopsis tersebut saya bacakan, untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di buku. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Lutfi Anggi Prayoga dari SDN Kedung Jambe 2. Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin di wisata air terjun Nglirip yang juga saya hormati pada siang hari ini. Berikutnya ada cerita dari Pak M. Iqbal Fikri Alfanani dari SDN Tanggir. Beliau dari SDN Tanggir dengan cerita berjudul Pernak-Pernik Desa Tanggir. Sebelumnya M. Iqbal Fikri Alfanani lahir di Tuban 5 November 1992. Iqbal menempuh program S1 Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Malang sejak 2011 sampai akhirnya lulus dengan waktu yang tepat. Sejak kuliah, Iqbal aktif di organisasi kemahasiswaan, aktivis. Dia juga menyukai traveling, sehingga selama kuliah dia sudah menangani event tour. Baginya traveling menambah teman karena akan bertemu banyak orang. Kemudian melanjutkan karirnya sebagai guru kelas di SDN Tanggir sejak tahun pelajaran 2022-2023. Mari kita simak bersama, inilah Pak M. Iqbal Fikri Alfanani dengan cerita Pernak-Pernik Desa Tanggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu rahayu.
Semoga selalu sehat selalu. Ya. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh keluarga besar IGBT untuk membacakan cerita yang kemarin saya tulis. Ya, begitu sederhana, silahkan didengarkan. Ya, terima kasih. Ya, yang berjudul Pernak-pernik Desa Tanggir. Jadi berawal dari saya bekerja di SDN Tanggir, saya berinisiatif untuk menulis ya berbagai hal tentang Desa Tanggir. Jadi yang pertama, Desa Tanggir itu terletak di Kecamatan Singgahan. Nah, batas-batas wilayahnya itu terletak di antara 4 desa, di antaranya sebagai berikut. Di sebelah timur ada Desa Mergosari, di sebelah selatan Desa Tanjung Rejo, di sebelah barat ada Desa Laju Kidul, terus di sebelah utara ada Desa Lajulor. Nah, adapun wilayah Desa Tanggir ini ada sekitar 350 km luasnya. Sebelum masuk ke asal-usul Desa Tanggir, sebaiknya sebaiknya kita tahu dulu Desa Tanggir itu sejarahnya gimana. Banyak banget yang menceritakan di kalangan perangkat desa dan sesepuh desa. Yang pertama, Desa Tanggir merupakan desa terkecil yang terletak di Kecamatan Singgahan. Desa ini berdiri pada tahun 1865. Pada saat ini sudah ada petinggi atau lurah. 1865 sudah ada petinggi. Desa ini pecahan dari Lajo Kidul. Jadi dulu itu Lajo Kidul, Lajo Lor, sama Tanggir itu jadi satu sebelum dipecah menjadi 3 wilayah. Terus menurut Bapak Ahmad Sairozi ini selaku kepala dusun ya Kasun setempat, sejak zaman Belanda Desa Tanggir masih bergabung dengan Laju Lor dan Laju Kidul tadi. Berhubung ada perkembangan zaman akhirnya desa mulai dipisah. Bermula dari masyarakat menyebut desa ini berada di etan pinggir, timur tepi. Nah, asal usul Desa Tanggir memiliki banyak versi yang bertebaran di masyarakat. Yang pertama ini ada versi pertama. Dahulu kala desa ini adalah tempat pemasok minuman temu atau dikenal sebagai minuman sari temulawak. Untuk membuka minuman ini diperlukan 2 alat yaitu tang dan gir. Nah, karena terbiasa dengan kata tanggir, bisa jadi Desa Tanggir asal usulnya dari tang sama gir. Nah, terus versi kedua, dahulu kala ada seorang yang tidak diketahui asal usulnya, meninggal dan terjatuh di sungai. Dan mayatnya ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan meminggir ke tepi sungai. Jadi ada mayat yang meninggal terus minggir di tepi sungai. Sehingga orang menemukan memanggil masyarakat lain dengan berteriak batang minggir, batang minggir. Nah, batang minggir, batang minggir, ada bangkai meminggir. Sehingga desa ini diberi nama Tanggir, batang minggir. Nah, ada versinya lagi, versi ketiga. Nah, banyak sekali versi harus kita sampaikan. Dahulu di wilayah sekitar desa terdapat banyak sekali pembuangan batangan kayu. Karena wilayah kita ini banyak hutan ya, wajar aja banyak kayu yang dibuang-buang. Pembuangan batang kayu yang terpendam di pinggir rawa. Mungkin dulu Desa Tanggir itu rawa dulunya. Masyarakat menyebutnya batangan kayu pinggir sehingga desa ini diberi nama Tanggir. Nah, berawal dari kata batangan kayu minggir. Nah,
Ada lagi yang kemarin itu sempat tapi belum saya tulis, ada Etan Pinggir. Karena posisi dia berada di laju kidul, dia ngomong Etan Pinggir, jadi Tanggir juga ada. Nah, di Tanggir itu juga ada riwayat bencana. Nah, bencana pada masa itu. Ada pagebluk sebelum tahun 1945. Bencana ini berupa sebuah penyakit yang terbilang aneh. Karena tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba banyak orang yang terjatuh, terlentang dan meninggal. Terus adanya peristiwa banjir besar di Kali Sungai Kening 1977. Sosial budaya di Desa Tanggir. Nah, masyarakat Desa Tanggir masih memiliki beberapa budaya, diantaranya sebagai berikut. Sampai sekarang itu masih ada suronan, terus ada muludan, rejepan, kupatan, megengan, bodo kupat, manganan atau sedekah bumi, dan satu lagi ada haul Mbah Musleh. Oke, terima kasih. Itu sedikit cerita dari pernak-pernik Desa Tanggir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aplaus yang meriah untuk Pak Iqbal Fikri Alfanani. Oke. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ada Pak Muhammad Widodo Prasetyo SPD dari SDN Tanjung Rejo 2. Kali ini mengambil cerita berjudul Mengulik Kisah di Balik Nama Jalan Singonolo. Sebelumnya kami sampaikan ke panjenengan biodata dari Pak Pras Muhammad Widodo Prasetyo, putra daerah, kelahiran Tuban dengan nama panggilan Pras. Dibesarkan oleh keluarga yang sederhana, lahir pada tanggal 1 Juni 1990, tanggal dan bulan kelahiran bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Selain itu 1 Juni juga merupakan tanggal awal dari Pak Pras ini menjadi ASN di Pemkab Tuban. Pertama kali bersekolah dimulai dari tingkat dasar di SDN Saringembat 2 tahun 96, lulus tahun 2002. Melanjutkan ke SMPN 1 Singgan tahun 2002 sampai 2005. Selanjutnya ke SMK Telkom Dukuh Seti Pati tahun 2005. Namun pada kenaikan kelas memutuskan untuk pindah di SMK Bima Bojonegoro, lulus tahun 2008. Melanjutkan kuliah S1 Prodi PGSD di Uniro Tuban dan lulus tahun 2013. Setelah lulus SMK, memulai karir di dunia marketing dengan bekerja sebagai marketing officer di sebuah perbankan swasta di Bojonegoro selama 2 tahun kontrak. Namun sebelum kontrak berakhir, beliau memutuskan untuk resign. Kemudian karena dipindah tugas ke Yogyakarta. Jadi dipindah ke Yogyakarta, dia nggak mau, kemudian beliau resign. Dan memilih melanjutkan kuliah sambil bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di Singgan. Saat menginjak semester 4 tahun 2010, beliau memulai karir di bidang pendidikan menjadi honorer di SDN Saringembat 2 hingga lulus kuliah. Kemudian tahun 2016 pindah tugas di SDN Tanjung Rejo 2 hingga sampai saat ini. Dalam kegiatan sembada diprakarsai oleh IGPT, beliau mengangkat cerita legenda berasal dari Desa Tanjung Rejo berjudul Mengulik Kisah di Balik Nama Jalan Singonolo. Yuk simak, inilah dia Pak Muhammad Widodo Prasetyo. Baik, terima kasih disampaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widodo Prasetyo. Saya bertugas di SDN Tanjung Rejo 2 di Dusun Tanjungan, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan siang hari ini, di lokasi air terjun Putri Nglirip, berikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk membacakan sebuah cerita legenda
Dan yang saya ambil adalah sebuah cerita yang berasal dari Desa Tanjung Rejo. Mengapa saya ambil dari daerah tersebut? Karena berdasarkan di tempat tugas mengajar saya. Dan cerita yang akan saya bawakan berjudul Mengulik Kisah di Balik Nama Jalan Singonolo. Alkisah, pada zaman dahulu, konon terdapat sebuah kisah dari desa Tanjung Rejo, seorang pemuda yang suka berpetualang. Pemuda tersebut bernama Singonolo. Namun pemuda tersebut tidak diketahui asal-usulnya dan tidak diketahui keberadaannya. Namun tokoh tersebut merupakan tokoh yang dipercaya pada masyarakat, di mana dia dengan jiwa petualangnya yang suka berpindah-pindah tempat. Ya, terima kasih. Berikutnya, pengembara tersebut yang membara jiwa petualangannya. Dan pengembara tersebut memiliki wajah yang sangat tampan, tangguh, gagah, dan perkasa. Berkat jiwa petualangannya yang membara, pemuda tersebut sering berpindah-pindah tempat dari wilayah ke satu ke wilayah yang berikutnya. Setiap hutan yang ia taklukkan, dia bersihkan dan dibuat lahan agar orang yang lain menempati wilayah tersebut. Hingga dirasa sudah ada beberapa yang menempati, Singonolo pemuda tersebut pergi dan melanjutkan jiwa petualangannya. Di setiap tempat yang sudah dia tempati, tak jarang banyak warga yang sering meminangnya dengan maksud menjodohkan sang Singonolo dengan putri dari penduduk sekitar. Karena jiwanya yang suka berkenalan, bahwa Singonolo menolak maksud baik dari setiap penduduk yang ia jumpai. Hingga pada saat yang tanpa dia sadari, karena terlalu sering berpetualangan, Singonolo menemukan tempat yang dirasa berbeda dengan hutan-hutan yang berhasil dia taklukkan sebelumnya. Singonolo merasakan kesusahan berupa keanehan yang dirasa sangat janggal, di mana pepohonan-pepohonan yang berhasil ia babat pada keesokan harinya sangat merasa keanehan tersebut. Yang dia rasakan adalah pohon tersebut kembali berdiri dan tegak tanpa dia sadari. Hingga pada suatu malam, ia bertapa setelah seharian membabat pepohonan yang sangat rindang tersebut. Dalam tapanya, ia bermaksud meminta izin agar usaha yang ia lakukan, yakni untuk membuat suatu wilayah, diberikan kelancaran. Namun, sesaat dalam tapanya terdengar bisikan gaib agar ia meninggalkan wilayah tersebut. Namun karena kegigihannya, ia tetap melanjutkan keinginannya. Hingga pagi tiba, ia membuka mata dan melihat wilayah yang ia bersihkan kembali berhasil ia taklukkan. Namun ada salah satu pohon besar yang tetap tegak berdiri. Singonolo pun bersyukur karena usaha yang ia lakukan berhasil dan membuat sebuah wilayah tempat tinggal baru, meskipun ada satu pohon yang kembali tegak seperti semula. Tak lama banyak orang berdatangan dan membuat tempat tinggal di wilayah tersebut. Setiap pagi mereka berkumpul di bawah pohon tinggi besar, dan pohon tersebut bernama pohon Tanjung. Hingga suatu ketika diberikan nama tempat tersebut, yaitu Tanjung Rejo, di mana Tanjung merupakan sebuah pohon besar yang tidak berhasil Singonolo taklukkan. Dan Rejo merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti ramai, karena di setiap pagi di bawah pohon tersebut terjadi aktivitas warga untuk saling bertukar pendidikan dan melakukan aktivitas kegiatan ekonomi. Hingga pada akhir hayatnya, Singonolo dimakamkan di tempat yang kini diberi nama Makam Bekuk. Makam tersebut
digunakan untuk tradisi manganan penduduk sekitar hingga sampai saat ini dan dilakukan di setiap bulan Zulkijah. Sedangkan namanya digunakan sebagai nama di sebuah jalan di mana ditempatkan di Desa Tanjung Rejo yang menjadi pusat keramaian yang berada di kawasan pertigaan Balai Desa Tanjung Rejo yang berbatasan dengan Desa Mergosari dan Desa Tunggul Rejo. Baik, demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Cerita tersebut merupakan sebuah cerita legenda, merupakan mitos. Benar atau tidaknya itu adalah sebuah cerita yang berkembang di masyarakat. Meskipun banyak versi yang berbeda, namun saya menggunakan versi ini berdasarkan narasumber yang sudah saya wawancarai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Pras. Pak Muhammad Widodo Prasetyo, kami sampaikan terima kasih kepada beliau. Berikutnya ada dari SD Negeri Lajulor, Bu Nurma Ana Safitri, dengan cerita berjudul Jaduknya Mbah Rojan. Mbah Rojan ini kalau orang Prancis mengatakan Mbah Rohan, karena nggak bisa ngomong J. Sebelumnya Bu Nurma Ana Safitri lahir di kota Surabaya, Arek Surabaya, lahir pada tanggal 23 November 1988. Pendidikan dimulai dari SD, SMP, SMA di kota Gresik, kemudian melanjutkan D2 di kota Malang, S1 di Tuban. Setelah lulus dari perguruan tinggi, beliau mengabdi menjadi pendidik di SD Negeri Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban selama 12 tahun. Membaca dan mendengarkan musik adalah salah satu hobi yang dapat menjadi mood booster, sehingga dapat menemukan inspirasi dan menenangkan pikiran. Ketika pandemi berlangsung tahun 2020, beliau pernah tergabung dalam KMO, kelas menulis online, untuk mencari pengalaman di bidang literasi. Menulis merupakan salah satu cara untuk menyalurkan ide-ide yang sering bermain liar dalam otak. Berharap buku yang diterbitkan ini dapat menginspirasi pembaca sebagai kearifan lokal di Kabupaten Tuban. Keep spirit and always smile because Allah with us. Bu Nurma Ana Safitri, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Nurma Ana Safitri untuk membacakan salah satu cerita kearifan lokal yang menjadi legenda di Kota Tuban dengan judul Jaduknya Mbah Rojan. Tuban, salah satu kota yang berada di sebelah pantai utara Provinsi Jawa Timur. Kota yang terkenal dengan legen dan siwalanya masih menjaga tradisi yang telah berkembang puluhan tahun yang lalu dari leluhurnya. Kota yang sudah berusia 730 tahun pada bulan November ini mendapat sebutan Tuban Bumi Wali, di mana sejarah telah mencatat Kota Tuban sebagai salah satu tempat penyebaran agama Islam di pantai utara Pulau Jawa. Sebut saja Syekh Asmarohondi, Raden Maghdum Ibrahim, atau kita mengenalnya dengan nama Sunan Bonang serta Sunan Kalijogo. Selain nama-nama di atas, sebenarnya ada banyak lagi nama para wali yang ada di Kota Tuban. Sebut saja Kiai Haji Sirojan, atau orang menyebutnya Mbah Rojan. Walaupun tidak termasuk dalam jajaran nama dalam Wali Songo, Mbah Rojan berjasa dalam penyebaran agama Islam di Kota Tuban. Mbah Rojan berasal dari wilayah Blora, Jawa Tengah. Sedangkan sang istri bernama Fasirah berasal dari Kota Tuban. Mbah Rojan bersama sang istri memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan.
Keturunannya menyebar di wilayah kota Tuban dan Bojonegoro. Mbah Rojan bersama sang istri mendirikan sebuah pondok yang dekat dengan kediamannya. Pondok tersebut digunakan beliau sebagai sarana dakwah dalam menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Mbah Rojan hidup pada zaman penjajahan Belanda. Kita mungkin sudah tahu kalau Belanda menjajah Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Ada kisah menarik tentang beliau yang patut kita tahu. Suatu ketika Mbah Rojan sedang melakukan perjalanannya menuju Senori. Beliau melewati hutan alas yang sangat lebat pada saat itu. Ketika beliau melintas, terlihat beberapa warga yang sedang dihadang oleh pasukan Belanda lengkap dengan persenjataannya. Dari senapan sampai pisau belati. Warga terlihat ketakutan dengan pasukan Belanda yang akan menembaknya. Melihat hal itu, Mbah Rojan segera menolong sekumpulan orang tersebut dari pasukan Belanda. Mbah Rojan menghadapi pasukan Belanda dengan tangan kosong. Pertikaian pun terjadi dengan sengit. Pasukan Belanda berkali-kali menyerang Mbah Rojan. Sampai suatu ketika, senapan api yang berisi timah panas mengarah tepat kepada tubuh Mbah Rojan. Ada kejadian di luar nalar manusia. Timah panas yang seharusnya bisa menembus tubuh Mbah Rojan malah terpental jatuh ke tanah. Tubuh Mbah Rojan menjadi seperti besi baja yang keras dan tidak mempan oleh benda tajam. Berkali-kali pasukan Belanda terus menyerang Mbah Rojan dengan tembakan, hasilnya tetap sama. Senapan timah panas tidak bisa melukai Mbah Rojan. Melihat kejadian di luar nalar tersebut, para pasukan Belanda segera lari tunggang langgang tanpa berani menoleh ke belakang. Jika dalam dunia pewayangan kita mengenal Gatot Kaca, si otot kawat tulang besi, putra dari Dewi Arimbi dan Bima, di sini kita mengenal Mbah Rojan yang terkenal dengan kejadukannya. Sepeninggal pasukan Belanda pergi, sekumpulan warga yang telah diselamatkan tadi mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dari kejadian tersebut terdengarlah berita dari mulut ke mulut tentang kejadukan dari Mbah Rojan. Selain kejadukannya, beliau juga mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dengan hadirnya Mbah Rojan dalam kehidupan masyarakat setempat, para warga bersyukur karena merasa terlindungi bahaya, entah dari pasukan Belanda ataupun bahaya dari luar. Sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, untuk mengenang dan menghormati jasa beliau, setiap menjelang bulan Ramadan di hari Kamis minggu terakhir bulan Ruah atau bulan Sya'ban, diadakan haul di makam beliau yang terletak di Desa Geneng, Kecamatan Bangilan. Demikianlah sepenggal kisah tentang salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Tuban Bumi Wali. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa kisah yang mirip dengan Mbah Rojan. Bahkan jika kita telusuri lebih jauh lagi, di setiap wilayah pasti ada kisahnya sendiri yang masih kita percayai oleh warga sampai detik ini. Semoga kearifan lokal yang masih ada ini tetap terjaga dan tidak akan mudah tergerus oleh era modernisasi. Satu kalimat penutup untuk kota Tuban yang penuh dengan kearifan lokalnya, Tuban is wonderful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuban is wonderful. Oke. Terima kasih Bu Nurma Ana Safitri dari SDN Lajulor. Berikutnya Bapak Ibu.
Kita menuju SDN Mulya Agung 1. Ada Bu Roro Suryati Hendri Lestari. Dengan judul cerita Misteri Sang Pengembara Berkuda. Bawa kuda enggak, Bu? Oke, tadi Bu Ani bawa macan harimau nggih. Bu Roro Suryati Hendri Lestari kelahiran Tegal Rejo, Merak-Urak, Tuban, 55 tahun yang lalu. Seorang pengajar berdinas di SDN Mulya Agung 1, Kecamatan Singgahan sejak tahun 2017. Bertempat tinggal di Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan. Beliau belum pernah sekalipun menulis tentang buku. Melalui Tuban Sembada yang digagas oleh IGPT, Ikatan Guru Penulis Tuban, ditindaklanjuti oleh para penulis di Kecamatan Singgahan, beliau ikut belajar bersama, mencoba merangkai kata menjadi sebuah cerita. Tulisan ini menjadi persembahan yang pertama untuk pembaca di Kabupaten Tuban khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Bu R. Suryati Hendri Lestari dengan cerita Misteri Sang Pengembara Berkuda, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Suryati Hendri Lestari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba merangkai kata dari beberapa narasumber. Di antaranya adalah Bapak Toha, yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Desa, menjadi sebuah legenda dari Dusun Semampir, Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, dengan judul Misteri Sang Pengembara Berkuda. Alkisah, ada seorang pengembara berkuda berjenggot panjang yang tidak diketahui asal-usulnya, berkelana hingga sampai di suatu pohon, di bawah pohon trembesi yang sangat rindang. Awalnya dia hanya berniat singgah sejenak. Namun karena suasananya yang nyaman ditambah dengan sungai yang mengalir dengan jernih yang cocok dijadikan sarana bercocok tanam dan bertahan hidup, pengembara itu memutuskan untuk menetap di sana sendirian bersama dengan kuda kesayangannya yang dengan setia menemani kemanapun ia pergi. Ia menjadi orang pertama yang mendiami daerah itu. Semenjak itu, orang-orang pun mulai berdatangan. Daerah yang semula sepi mampring menjadi pemukiman yang cukup ramai dan diberi nama Dusun Semampir, yang berarti tempat untuk bersinggah. Mbah Buyut Jenggot, nama pengembara itu. Lama-lama semakin tua. Jenggotnya memutih, panjang menjuntai, hampir menyentuh tanah. Akhirnya menghadap Sang Pencipta. Ia dimakamkan di dekat pohon trembesi tua tempatnya tinggal. Begitupun pula kuda kesayangannya juga mengikuti pendoronya meninggalkan dunia dan menghadap Sang Pencipta. Setelah beliau meninggal, banyak hal misterius dan ajaib terjadi. Tak lama setelah kematian Mbah Buyut Jenggot, ada seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya juga meninggal di tempat yang sama. Wanita itu dimakamkan berdampingan dengan makam Mbah Buyut Jenggot karena warga mengira ia adalah istri dari Mbah Buyut Jenggot. Tapi sejak pemakaman wanita itu justru terjadi wabah penyakit kulit atau pagebluk yang melanda seluruh penghuni daerah itu dalam waktu yang sangat lama. Wabah penyakit kulit itu membuat mereka sengsara. Sebagian warga pun mengusulkan
untuk memindahkan makam si wanita. Keajaiban pun terjadi. Setelah makam wanita itu dipindah, pagebluk itu pun hilang dengan sendirinya. Masih banyak kejadian misterius dari makam Mbah Buyut Jenggot. Kadang di keheningan malam, penduduk mendengar suara ringkihan kuda. Dan seperti seekor kuda yang sedang berlari-lari dalam kedokannya. Sampai saat ini pun beberapa penduduk masih sering mendengar sayup-sayup suara itu. Namun penduduk menganggapnya sebagai hal yang biasa. Pernah ketika terjadi banjir besar melanda tempat yang dekat dengan aliran sungai Ngelirip, Desa Mergosari pun terkena banjir bandang itu. Warga dusun Semampir yang berada di sebelah barat mengungsi di makam Mbah Buyut Jenggot. Padahal makam Mbah Buyut Jenggot berada di pinggiran sungai dan termasuk dataran rendah. Namun nyatanya makam Mbah Buyut Jenggot tidak ditempati oleh air, dan air pun tidak menyentuhnya sama sekali. Air hanya mengelilingi makam Mbah Buyut, sedikit pun tidak menyentuhnya. Tidak pula menggenangi makam yang berada di sebelah baratnya. Air mengalir melewati kiri dan kanan pemakaman, langsung membelok dengan sendirinya menerjang sawah-sawah yang berada di sekitarnya. Keramatnya makam Mbah Buyut Jenggot tidak hanya terletak di makam saja, tetapi juga pada pohon trembesi yang menaungi dan pohon asam yang tumbuh di dekatnya. Pohon itu sudah sangat tua, namun tidak ada seorang pun yang berani menebangnya. Sampai sekarang dari turun-temurun tidak ada yang berani melanggarnya. Entah karena apa juga tidak diketahui. Warga hanya tahu dan hanya melanjutkan dari turun-temurun dari cerita nenek moyangnya bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Dari banyaknya kisah misterius tersebut, penduduk semakin percaya bahwa makam Mbah Buyut Jenggot atau yang dikenal dengan nama Sayyid Hamzah adalah seorang waliullah. Sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, maka setiap tanggal 15 Muharram diadakan haul Mbah Buyut Jenggot. Sampai sekarang, makam Mbah Buyut Jenggot tetap terawat walaupun tidak ada juru kunci atau penunggu makam. Warga sekitar atau orang-orang yang kebetulan sedang berziarah akan dengan sukarela membersihkan makam Mbah Buyut. Demikian tadi legenda tentang misteri sang pengembara berkuda atau yang dikenal dengan nama Mbah Buyut Jenggot dari Dusun Semampir, Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan. Apabila Anda kurang puas, silahkan membaca di Antropologi Budaya dengan judul Menyingkap Tabir Misteri di Bumi Kecamatan Singgahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu R. Suyati Henry Lestari yang telah membacakan cerita legenda. Berikutnya ada dari Puncak Gunung, SDN Mulya Agung 4. Ada Putri Tinumpo bersama Bu Siti Safiatin SPD. Kami sampaikan bahwasanya Bu Siti Safiatin adalah penduduk asli Tuban. Dibesarkan oleh keluarga yang bukan dari keturunan darah biru. Kedua orang tua berasal dari keluarga sederhana. Beliau lahir pada tanggal 15 Desember 1990, hari Sabtu Pahing, bertepatan dengan weton Jawa, Sabtu 9, Pahing 9, hitungan tertinggi weton 18.
Banyak orang mengatakan weton 18 akan menjadi orang yang menangan. Selalu menang, selalu unggul, tidak mau mengalah. Namun oleh kedua orang tua yang tidak percaya dengan mitos dan tahayul yang beredar di masyarakat, hal tersebut dianggap kebetulan dan ditanggapi dengan positif. Kebetulan tersebut dianggap menjadi sebuah doa bahwa semua itu adalah keberuntungan. Bukan menang atau bukan unggul karena ego, akan tetapi menang, unggul karena keberuntungan. Mengutip salah satu filosofi Jawa, wong pinter kalah karo wong bejo. Orang pintar kalah dengan orang beruntung. Beliau pertama kali masuk sekolah di TK Dharma Wanita Mulyorejo pada tahun 9596. Kemudian melanjutkan ke SDN Mulyorejo tahun 96, lulus tahun 2002. Setelah itu melanjutkan ke SMPN 2 Singgahan tahun 2002 sampai 2005. Selanjutnya di SMAN 1 Parengan tahun 2005 dan lulus tahun 2008. Beliau berasal dari keluarga sederhana, namun memiliki keluarga sangat menjunjung tinggi pendidikan. Sempat tertunda 1 tahun, akhirnya beliau meneruskan pendidikan dengan kuliah di Universitas PGRI Ronggolawe, Uniro Tuban, lulus tahun 2013. Setelah lulus, memulai karir di dunia pendidikan dengan bekerja sebagai guru di SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro di awal tahun 2014. Kemudian pada tahun 2019 ditugaskan di SDN Mulya Agung 4 Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Dalam kegiatan sembada yang diprakarsai oleh IGBT, beliau mengangkat cerita legenda berasal dari Dusun Gegunung Desa Mulya Agung berjudul Putri Tinumpu. Inilah Bu Siti Safiatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu undangan dan teman-teman wisatawan air terjun Ngelirip serta teman-teman yang pada siang hari ini menyaksikan live YouTube Sembada Tuban. Perkenalkan, nama saya Siti Syafiatin, saya guru SDN Mulya Agung 4, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan sebuah legenda yang saya tulis. Cerita legenda ini berasal dari Dusun Gegunung, Desa Mulya Agung, Kecamatan Singgahan yang berjudul Putri Tinumpu. Cerita ini saya tulis berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber, yakni Bapak Sutrisno, warga Dusun Gegunung, Desa Mulya Agung. Alkisah. Dahulu kala ada wanita yang berparas cantik jelita. Dia adalah seorang sindir yang terkenal dan sangat digemari warganya. Seperti yang kita tahu, sindir adalah salah satu kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat Tuban, khususnya masyarakat Dusun Gegunung. Selain digemari, sindir juga merupakan kesenian yang sangat disakralkan oleh masyarakat Dusun Gegunung. Sebab kesenian sindir merupakan kesenian yang dipercaya oleh warga Dusun Gegunung bahwa sindir itu kesenian yang dapat mencegah bala. Dengan paras yang cantik rupawan dan suara yang merdu yang dimiliki oleh sang sindir ini, benar-benar telah membuat banyak laki-laki jatuh hati padanya. Namun sayang, dari semua laki-laki yang pernah mencoba mendekati dan melamarnya, tak ada satupun laki-laki tersebut yang mampu mendapatkan sang sindir. Sebab sang sindir menginginkan memberikan syarat kepada setiap laki-laki yang akan melamarnya bahwa dia hanya mau menerima lamaran seorang laki-laki yang mampu memberikannya mas kawin yang banyak. Ya, mas kawin emas permata yang banyak ya. Nah, hanya ada satu orang laki-laki yang mampu mendekatinya. Dia adalah seorang panjak
yang sering tampil bersama sang sindir tersebut. Dalam kesenian sindir terdapat panja. Panja itu adalah pemain gamelan Bapak Ibu. Karena sering bertemu dan tampil dalam satu panggung, semakin kuat rasa cinta yang melekat di hati panja. Nampaknya sang sindir pun memberikan perhatian lebih pada panja tersebut. Dia seolah ingin memberikan harapan besar pada panja. Sehingga hal itu membuat panja sangat yakin bahwa sindir tersebut juga memiliki perasaan yang sama. Setiap malam panja tak bisa tidur karena memikirkan wanita pujaan hatinya. Dia berpikir ingin melamar sindir tersebut. Dengan kekayaan yang dia miliki, panja sangat yakin akan mendapatkan sang sindir yang cantik jelita. Suatu hari, panja memberanikan diri untuk pergi ke kediaman sindir tersebut. Dia bermaksud hendak melamarnya. Sang sindir pun menyambut panja dengan sangat ramah. Panja berhasil membuat sindir menerima lamarannya dengan menuruti semua permintaan sindir tersebut, yakni mas kawin yang berupa emas dan berlian yang banyak. Namun sayang, setelah harta kekayaan panja habis untuk menuruti semua permintaan sang sindir, justru sindir tersebut malah meninggalkannya dan tidak mau dinikahi olehnya. Hal itu membuat panja sangat marah dan dia berusaha untuk menghabisi nyawa sang sindir. Suatu malam panja mengajak sang sindir pergi jalan-jalan. Sang sindir pun tidak menolak ajakan tersebut. Kemudian diajaklah dia ke sebuah hutan yang gelap. Sesampai di hutan, panja segera melaksanakan rencananya untuk membunuh sindir tersebut. Akhirnya sindir cantik itu tewas di hutan dan panja mengubur jasad sang sindir menggunakan bebatuan yang ditumpuk sehingga batu itu sekarang dikenal dengan sebutan Watu Tinumpuk. Lokasi Watu Tinumpuk ini pernah viral di media sosial pada tahun 2020, yakni sejak ditemukannya sebuah goa, yaitu Goa Putri Tinumpuk yang sangat unik. Di dalamnya ada batu stalaktit yang jika dipukul itu akan menyerupai bunyi gamelan. Nah, demikian teman-teman cerita legenda Putri Tinumpuk yang berasal dari Dusun Gegunung, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya meriah untuk Bu Siti Syafiatin. Berikutnya Bapak Ibu ada Bu Siti Zahratul Afidah SPD dari SD Islam Al-Hadad Kedung Jambe Singgahan. Dengan judul cerita yang dari awal-awal kita judul ceritanya panjang-panjang, kemudian sampai pada tadi ada hanya 2 kata Putri Tinumpuk dan sekarang jadi 1 kata Sekele. Bu Siti sopo jenenge? Siti Zahratul Afidah dengan judul Sekele. Beliau lahir di Tuban 29 Agustus 1996. Seorang guru honorer di SD Islam Al-Hadad Kecamatan Singgahan. Memiliki nama penanya Afida Zahra yang sangat mencintai aksara seperti kelopak sakura. Alumnus Universitas PGRI Ronggowawi Tuban, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2018. Karya yang pernah memenangkan lomba dan dibukukan di tahun 2013 adalah karya tulis ilmiah bidang pengolahan dan pengelolaan migas Indonesia, tingkat SMA sederajat se-Kabupaten Tuban. Diselenggarakan oleh YBKM Barokah
Exxon MCL, dan Disdikbora Kabupaten Tuban. Tahun 2020 selama terjadi social distancing COVID-19 menghasilkan 3 karya dalam buku antologi. Hashtag di rumah aja tetap produktif meski tak kondusif dengan judul Suddenly Be Multitasking Girl. Bangkit dari rasa sakit dengan judul A Moment to Remember. Menabung sabar dan ikhlas dengan judul The New Me. Penulis bisa dihubungi melalui afida.contact@gmail.com. Inilah dia Bu Siti Zahratul Afida Sekele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, juga para pengunjung di wisata Nglirip. Perkenalkan, saya Siti Zahratul Afida, salah satu guru di SD swasta, yakni SD Islam Al-Hadad, Kedung Jambe, Singgahan Tuban. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membacakan sebuah cerita dengan judul Sekele. Berasal dari Dusun Kemoro, Desa Mergo Asri, Parengan Tuban. Dusun Kemoro berkaitan erat dengan mitos Sekele yang ceritanya bisa dikatakan sudah sangat melegenda di masyarakat sekitar. Alkisah, ada seorang putri bernama Nyi Tawangsari yang sedang melakukan perjalanan ke daerah-daerah pedesaan dengan misi mencari bunga melati. Nyi Tawangsari ini disebutkan masih berkerabat dengan Dewi Wulansari yang merupakan adik dari Sunan Kalijaga. Nyi Tawangsari ditandu oleh para pengawalnya saat melakukan perjalanan. Merasa perjalanan yang ditempuh sudah terlalu lama dan persediaan air yang dibawa habis, maka Nyi Tawangsari meminta para pengawalnya untuk menggali tanah dan mencari sumber air. Sudah ada 4 tempat yang digali tanahnya dan tak satu pun membuahkan hasil. Hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang sejuk dan bisa menemukan sumber air di sana. Nyi Tawangsari memutuskan untuk tinggal beberapa bulan dan terjadilah musim kemarau panjang. Penduduk sekitar dan juga penduduk desa lain kebingungan mencari air. Kemudian Nyi Tawangsari menawarkan kepada mereka untuk mengambil air di tempatnya bersinggah. Mereka sangat senang dan berterima kasih. Mereka berharap agar Nyi Tawangsari tinggal selamanya di sana dan tidak menutup galian air tersebut. Tapi Nyi Tawangsari harus tetap melanjutkan perjalanan. Nyi Tawangsari meyakinkan penduduk sekitar bahwa air itu tidak akan habis, karena air itu diberkahi dan jiwanya sudah terpaut dengan keberadaan air itu. Para penduduk sekitar menangis bahagia. Mereka berjanji akan merawat dan mengunjungi tempat itu bergantian. Kemudian galian tanah tersebut menjadi sebuah belik atau sumber mata air. Ukurannya hanya 1 jengkal ukuran tangan orang dewasa. Penduduk sekitar yang memang asli dari suku Jawa menyebutnya sakil. Hal inilah yang menjadi dasar belik itu hingga kini dijuluki sebagai sekele. Masyarakat Dusun Kemoro sepakat memperbaiki belik itu menjadi sebuah sumur, supaya air itu tetap terjaga kejernihannya dan tidak tertimbun tanah. Semenjak itu, penduduk sekitar terbiasa menyebutnya sebagai sumur sekele. Sumur sekele hingga saat ini dianggap sakral oleh masyarakat sekitar karena dipercaya bahwa tempat tersebut masih dijaga oleh Nyi Tawangsari. Sumur sekele juga dianggap sebagai sumber mata air keberkahan karena airnya tidak pernah habis meski saat kemarau panjang. Oleh karena itu, biasanya masyarakat Dusun Kemoro akan mengadakan kegiatan rutin 1 tahun 2 kali di sumur sekele, yaitu kegiatan sedekah bumi dan kaleman. Sedekah bumi dilakukan setiap Kamis Legi dalam kalender Jawa di bulan Zulhijjah.
Sedangkan kaleman dilakukan pada minggu kelima atau minggu kelima masa tanam padi, sehingga masyarakat menyebutnya kaleman. Kaleman adalah salah satu tradisi leluhur yang masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Dusun Kemoro. Kaleman merupakan istilah dari tingkepan pari dan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Masyarakat yang mengikuti tradisi kaleman biasanya hanya yang mempunyai lahan sawah saja. Makanan yang dibawa saat kaleman adalah makanan tradisional, yaitu jajanan ular-ular yang dibentuk seperti bunga mawar. Menurut masyarakat sekitar, jajanan itu dinamakan ular-ular dengan harapan semoga tanaman padi tidak diganggu oleh hama sejenis ular dan yang lainnya. Dibentuk seperti bunga mawar dengan harapan semoga tanaman padi bisa berkembang dengan hasil baik. Tanaman yang ditanam di sekitar sumur Sekele adalah tanaman berbiji seperti padi, jagung, dan tebu. Masyarakat setempat biasanya memanfaatkan air yang ada di sumur itu untuk menyiram padi dan tebu atau untuk pengairan sawah. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Mari lestarikan dan kenalkan budaya cerita legenda pada generasi muda. Jangan pernah lelah, jangan pernah salah, dan jangan pernah kalah. Karena sesungguhnya budaya itu sangatlah indah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Siti Zahratul Afidah. Betul ya? Betul, Bu Afidah Zahra. Aku terkenal medsos ya Pak. Berikutnya Bapak Ibu ada dari SDN Binangun 2. Betul Bu Ima? Dari SDN Binangun 2, Bu Trias Ema Retiana dengan judul cerita Penemuan Makam Syekh Abdurrahman Ki Ageng Joko Lelono. Bu Trias Ema Retiana, biasa dipanggil Ema, lahir di Tuban 21 Maret 1990, berdomisili di Desa Talang Kembar, Kecamatan Montong. Beliau guru di SD Negeri Binangun 2, belum pernah memiliki pengalaman menulis cerita legenda, sehingga penulis sempat merasa agak kebingungan harus memulai tulisannya dari mana. Tulisannya berjudul Penemuan Makam Syekh Abdurrahman Ki Ageng Joko Lelono merupakan karya pertama. Dengan mencari berbagai referensi, literasi, dan berkonsultasi, serta terus berusaha belajar, alhamdulillah Bu Ema diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menulis cerita legenda. Bapak, Ibu, dan para pengunjung di wisata air terjun Nglirip, yuk kita simak Bu Trias Ema Retiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penemuan makam Syekh Abdul Rahman atau Ki Ageng Joko Lelono berawal dari satu desa yang tidak ada yang tahu kalau ada makam wali di Dusun Punten. Menurut warga Punten, di dusunnya ada sebuah makam keramat. Makam ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum terbentuknya Dusun Punten. Makam ini berada di tengah-tengah persawahan dekat irigasi. Pada saat ini biasanya warga menyebut kuburan etan. Kuburan ini juga disebut kuburan Mbah Buyut atau dayange Dusun Punten. Masyarakat dulu hanya menyebutnya makam Mbah Buyut karena tidak ada satu warga pun yang tahu itu makam siapa. Sehingga makam itu dijadikan sebagai makam Mbah Buyut atau orang yang dituakan di dusun tersebut. Setiap warga Dusun Punten yang ingin melaksanakan sesuatu seperti melaksanakan hajatan pernikahan atau khitanan, maka sebelum acara itu berlangsung, warga yang mempunyai hajat harus meminta restu terlebih dahulu kepada Mbah Buyut dengan cara berziarah ke makamnya agar acara dapat berjalan dengan lancar.
Adapun warga yang ingin membuka usaha atau melamar pekerjaan di luar daerah, sebelum mereka memulai atau sebelum mereka berangkat, masyarakat akan sowan terlebih dahulu ke makam Mbah Buyut. Tapi siapa sangka makam yang selama ini dianggap sebagai makam Mbah Buyut itu adalah makam seorang wali. Mbah Sakib bercerita, awal mula ditemukan makam wali di Dusun Punten pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2023. Sang Kiai bercerita didatangi oleh Mbah Wali. Itu pun dawuh pada Sang Kiai, kamu itu bagaimana kok aku kamu biarkan? Mbah Wali itu bernama Joko Lelono dan beliau memerintah Sang Kiai untuk membaca sejarah. Dan Sang Kiai pun mengambil beberapa buku dan beliau mulai membaca buku yang berjudul Raden Patah. Dari buku itu Sang Kiai mengetahui kalau jumlah anak Raden Patah Demak berjumlah 15 orang. Sang Kiai pun membaca satu persatu hingga pada nomor yang ke-7 bernama Dewi Purnomo Sidi. Mbah Wali Joko Lelono pun menghentikan Sang Kiai. Yo iku lho, maksudnya Mbah Wali Joko Lelono mengisyaratkan beliau adalah putra dari Dewi Purnomo Sidi tersebut. Kemudian Mbah Yai memanggil santrinya yang bernama Kang Ajun. Beliau berkata, Jun, saya mau ngomong, nanti tolong ditulis ya. Kang Arjun pun menjawab, nggih Kiai. Kemudian Mbah Yai membacakan silsilah Mbah Joko Lelono. Setelah silsilah tersebut selesai ditulis, Kang Arjun Sang Kiai dawuh lagi, Arjun, tulisan ini kamu berikan kepada Mahmud ya, biar Mahmud menyampaikan sama pihak pemerintah desa untuk membangun makam wali Joko Lelono. Adapun makna dari Joko Lelono adalah karena beliau belum menikah serta berkelana naik kuda mengikuti kehendak hati dan melangkahnya kaki serta hembusan angin dari keharuman rasa sejati. Setelah mendapat perintah dari Mbah Yai, Kang Mahmud langsung melaporkan ke Balai Desa Binangun dan menceritakan serta membawa tulisan silsilah dari Mbah Joko Lelono tersebut. Laporan Mahmud pun diterima oleh perangkat desa dan akhirnya makam buyut itu direnovasi pada hari Ahad 6 Agustus 2023. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Ema. Bapak Ibu yang saya hormati serta pengunjung wisata air terjun Nglirip, berikutnya ada Bu Ulfatun Nadah, SPD, dengan cerita menguak tabir di balik manganan dong bunder. Bu Ulfatun Nada adalah dari SD Negeri Tanjung Rejo 1, Kecamatan Singgahan. Ulfatun Nada SPD lahir pada tanggal 11 Agustus 1992 di Tuban. Menamatkan S1 di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban pada tahun 2014. Berdomisili di Desa Tanggir, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Tahun 2014 beliau memulai karir di bidang pendidikan, menjadi honorer di SDN Laju Kidul 1. Kemudian pada tahun 2021 pindah tugas di SDN Tanjung Rejo 1 hingga saat ini. Pertama kali bersekolah di tingkat dasar yaitu di SD Negeri Tanggir, lulus tahun 2004. Melanjutkan di MTS Al Hidayah, lulus tahun 2007. Melanjutkan ke MA Al Hidayah, lulus tahun 2010. Berhasil mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada tahun 2014. Dalam kegiatan sembada diprakarsai oleh IGBT, beliau mengangkat cerita legenda berasal dari Desa Tanjung Rejo berjudul Menguak Tabir di Balik Manganan Dong Bunder. Inilah dia Bu Ulfatun Nada. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerita legenda yang berjudul Menguak Tabir di Balik Manganan Dong Bunder.
Alkisah, tradisi manganan di desa Tanjung Rejo, lebih tepatnya di makam Dong Bunder, letaknya di Dusun Pencol. Tradisi makanan sudah ada pada zaman penjajahan Belanda yang merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat Tanjung Rejo. Lantas, masyarakat setempat mempercayai bahwa tempat ini ada makam yang dianggap keramat, yaitu makam Babuyo Dilem, yang memiliki penunggu dan memiliki kekuatan mistis tersendiri. Kisah Babuyo Dilem yang dimakamkan di tempat ini, Babuyo Dilem adalah waliwa dan masih keturunan dari Syekh Abdul Jabar. Dahulu kala Babuyo Dilem adalah tokoh penyebar agama Islam di Tanjung Rejo. Meskipun sebagai perempuan, ia sering mengguru untuk memperdalam ilmu agama Islam. Hari demi hari, Babuyo Dilem menghabiskan waktunya untuk tirakat demi menyempurnakan ilmu yang telah diajarkan gurunya. Meneladani kiprah dakwah Babuyo Dilem, melanjutkan nilai-nilai Islam lewat budaya lokal yang menggerakkan masyarakat setempat. Beliau dengan gigih dan perjuangannya akhirnya berhasil menyebarkan agama Islam, sehingga beliau sangat disegani dan dihormati penduduk sekitar. Setelah meninggal, banyak peziarah yang datang mendoakan di makam beliau. Di makam Babuyo Dilem banyak didatangi peziarah dari desa setempat maupun dari luar desa Tanjung Rejo. Ada hari beliau yang tidak mau didatangi para peziarah, yaitu di hari Jumat Wage, Jumat Legi tidak boleh bertamu, karena beliau posisinya tidak di rumah. Beliau sedang mengaji di luar. Peziarah boleh datang ke makam di hari Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan Jumat Pahing. Ketika para peziarah datang ke makam, harus selalu menjaga adab. Pada hari Jumat Pahing biasanya banyak peziarah dari desa setempat maupun luar desa memadati petilasan makam Babuyo Dilem. Pada zaman dahulu, biasanya masyarakat setempat dalam tradisi manganan membawa dondang yang berisi jajan tradisional dan ambeng panggang ayam. Ada syarat-syarat tertentu dalam memasak panggang ayam, yaitu nasi tidak boleh diicipi, ayam harus disucikan dengan bagus, kuku ayam tidak boleh dipotong, paruh tidak boleh dipotong, makanan apapun tidak boleh diicipi. Pada akhirnya, makam Dong Bunder dijadikan sebagai tempat tradisi makanan yang diadakan setahun sekali untuk bulannya tidak pasti, bisa bulan Syawal, Zulhijjah, dan Muharram. Yang terpenting dalam bulan tersebut ada hari runtut, yaitu hari Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan Jumat Pahing. Setiap tempat tentu mempunyai nama dan sejarah tersendiri, tak terkecuali dengan desa Tanjung Rejo yang lengkap dengan budaya dan kearifan lokal. Cerita yang melegenda akan menambah wawasan kita sebagai masyarakat yang melestarikan budaya dan adat istiadat warga setempat. Demikian cerita legenda dari desa Tanjung Rejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ulfa dari SDN Tanjung Rejo 1. Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa kita mendengarkan cerita-cerita, ternyata sudah 22 cerita. Tinggal 2 cerita lagi untuk kita simak setelah ini. Yang berikutnya ada Pak Yaksum Sodik dari SDN Mulyo Agung 1, Kecamatan Singgahan. Cerita berjudul Misteri Sumber Klampo. Pak Yaksum Sodik lahir di Tuban pada 8 Mei 1983. Saat ini mengajar di salah satu lembaga pendidikan di tingkat dasar, yaitu di SDN Mulya Agung 1, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Selain aktif di lembaga pendidikan, juga mendalami dunia kesenian musik tradisional Islami atau hadroh. Kegiatan lainnya juga menulis. Kepenulisan pertama kali dimulai pada tahun 2021. Beliau ingat dari pesan Ali bin Abi Thalib yang membuatnya semangat untuk menulis, yaitu semua penulis akan mati, hanya karyanya yang akan abadi. Maka tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat nanti.
Beberapa karya antologi yang lain yaitu Menelisik Desa Wisata Budaya diterbitkan oleh cvzahra.publisher@gmail.com. Dan ini merupakan penulisan buku yang kedua sebagai inspirasi penulis untuk membuat karya. Semoga dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Bisa menghubungi beliau di email yasumsodik@gmail.com. Inilah, mari kita simak bersama-sama Pak Yasum Sodik, misteri sumber Kelampok. Oke, terima kasih Pak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Camat Singgahan dan juga teman-teman penulis Sembada Tuban tahun 2023. Dan tak pula pada seluruh wisatawan air terjun Ngelirip yang sangat saya banggakan. Izinkan di sini saya membacakan buku legenda yang berjudul Sumber Kelampok. Dinamakan Sumber Kelampok karena memang terdapat mata air yang terus mengalir tak pernah kering di saat musim kemarau. Lokasi ini berada di sebelah utara Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Sumber Kelampok merupakan sumber mata air yang tak pernah kering, dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang tinggal berada di sekitar Sumber Kelampok. Di dalam keberadaannya, Sumber Kelampok mempunyai kisah misteri yang pernah dialami oleh salah satu warga Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Berdasarkan cerita dari salah satu warga, suatu hari Mbah Darmo merupakan seorang petani sekaligus pengembala kambing, sedang menggiring kambing-kambingnya dari rumah menuju padang rumput. Setelah sampai lokasi, Mbah Darmo membiarkan kambing-kambingnya untuk mencari makan dengan sendirinya. Sedangkan dia pergi ke lahan pertaniannya yang sangat jauh dari kambing-kambingnya. Seiring dengan jalannya waktu, terik matahari pun mulai menyengat. Mbah Darmo istirahat dari aktivitasnya dan menjenguk keberadaan kambing-kambing yang ditinggalnya. Sesampai di tempat dia melepaskan kambing-kambing itu, Mbah Darmo tidak melihat seekor pun hewan peliharaannya itu. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mencari keberadaan kambing-kambingnya. Beberapa saat tetangga yang juga seorang petani lewat di mana Mbah Darmo mencari kambing-kambingnya. Kemudian Mbah Darmo bertanya kepada petani itu. Namun petani itu tidak mengetahui keberadaan kambing-kambing itu. Tak berpikir panjang, Mbah Darmo langsung bergegas pergi menuju Sumber Kelampok untuk mencari keberadaan kambing-kambingnya. Memang kebiasaan dari pengembala ketika hari mulai panas, mereka selalu menggiring hewan gembalaan ke area Sumber Kelampok untuk mengambil minum hewan mereka. Sesampainya di area yang dituju, Mbah Darmo juga tidak melihat seekor pun hewan gembalaannya. Dia mulai bingung dan terus mencari ke sana kemari. Dia terus berjalan ke arah timur dengan menyusuri hutan belantara. Hari mulai sore, Mbah Darmo dengan susah payah mencari keberadaan hewan gembalaannya. Namun hanya badan yang letih dan lesu yang dia rasakan. Kambing-kambing miliknya tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dibawa pulang. Akhirnya Mbah Darmo memutuskan untuk pulang dengan tangan hampa. Sesampai di rumah, dia menceritakan panjang lebar peristiwa itu kepada keluarga tentang kejadian yang dialami. Dalam suasana heningnya malam, Mbah Darmo bermusyawarah dengan keluarga membahas untuk pencarian kambing-kambing esok hari. Di tengah-tengah jalannya musyawarah, ada salah satu keluarga bernama Jono menyampaikan kepada semua keluarga bahwa area Sumber Kelampok adalah tempat yang angker. Kemudian terjadilah percakapan di antara mereka. Jono, Mbah Darmo, apa mungkin kambing-kambing Mbah Darmo disembunyikan oleh makhluk gaib penunggu Sumber Kelampok? Mbah Darmo bilang, kamu itu ada-ada saja John. Masa makhluk halus doyan kambing?
Jono bilang, loh Mbah Darmo, kita ini kan hidup di tanah Jawa toh, dan kita masih sering mengadakan acara menganan atau sedekah bumi di tempat itu. Mbah Darmo bilang, betul katamu Jon, mungkin saja kambing-kambing saya disembunyikan makhluk penunggu sumber kelampok. Jono bilang, sekarang begini aja Mbah, coba besok sampean datang ke sumber kelampok dengan membawa nasi bucu dan panggang ayam. Tapi niatnya harus ditata loh ya Mbah. Jangan sampai meminta kepada makhluk penunggu tempat itu untuk mengembalikan kambing-kambing Mbah Darmo. Mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya ditunjukkan jalan untuk menemukan hewan gembalaan Mbah Darmo. Mbah Darmo, oh gitu ya Jon. Terima kasih atas saran dan nasihatnya ya Jon. Semoga usaha saya besok dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya Mbah, sama-sama. Semoga ikhtiar Mbah Darmo diberikan jalan keluar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Esok hari telah tiba, semua kehidupan mulai nampak berkarya. Mbah Darmo dan istrinya sibuk dengan persiapan di dapur untuk membuat sesaji atau nasi bucu dan ayam panggang. Setelah jam waktu berlalu, ubur rambe sesaji pun sudah siap. Mbah Darmo segera membawa semua nasi bucu dan panggang ayam ke sumber kelampok. Mbah Darmo pergi bersama beberapa tetangganya pada pagi hari itu juga. Setelah sampai di lokasi, Mbah Darmo bergegas meletakkan nasi bucu di dekat sumber kelampok. Mbah Darmo menyuruh salah satu tetangganya untuk memimpin doa yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dimulailah prosesi doa dengan harapan semoga hajat Mbah Darmo dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai acara tersebut, kemudian dibukalah nasi bucu dan ayam panggang, kemudian dimakan bersama-sama. Semua prosesi bacaan telah dilakukan oleh Mbah Darmo. Kemudian dia dibantu oleh beberapa tetangganya melanjutkan pencarian kambing-kambing Mbah Darmo. Terik matahari pun mulai panas menyengat. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat berteduh. Satu-satunya tempat di area itu yang paling teduh adalah lokasi sumber kelampok. Akhirnya mereka berjalan menuju tempat itu. Sesampai di sumber kelampok mereka dikagetkan dengan realita yang ada. Salah satu di teman Mbah Darmo sontak teriak. Dia melihat semua kambing Mbah Darmo yang lagi duduk santai di pinggir sumber kelampok. Kemudian dia memanggil Mbah Darmo untuk datang ke sumber kelampok. Kemudian segeralah Mbah Darmo menuju ke lokasi itu. Betapa kagetnya Mbah Darmo dapat melihat kambing-kambingnya. Dan akhirnya Mbah Darmo menemukan kambing-kambing peliharaannya itu. Mbah Darmo langsung sujud syukur sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Betapa bahagianya hati Mbah Darmo karena hewan gembalaannya yang mana satu hari satu malam tidak diketahui keberadaannya, kini sudah bisa dibawa pulang kembali ke rumah. Sampai di rumah Mbah Darmo disambut gembira oleh semua keluarga karena kambing-kambingnya sudah dibawa pulang. Demikian sedikit kisah misteri sumber kelampok yang terjadi pada masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibuka pada buku saya yang berjudul Misteri Sumber Kelampok. Mungkin dalam menyampaikan kata dari saya ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Yaksum Sodik. Tiba saatnya untuk cerita yang terakhir sebagai cerita paripurna pada kesempatan kali ini ada dari Bu Huriyatul Ainiyah, koordinator kita dari SDN Tunggul Rejo, Kecamatan Singgahan. Beliau mengambil kisah berjudul Keramatnya Bumi Tunggon di Dusun Trembul. Bu Huriyatul Ainiyah lahir di kota Reok, Ponorogo pada 6 September 1974. Tepatnya di Dusun Mojo, Desa Kepurubuh, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
Saat ini menjadi guru di SDN Tunggul Rejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Sejak pandemi berlabuh di bumi Indonesia, menulis menjadi habit yang ditekuni kuliah. 5 buku solo sebagai buktinya. Ada Merengkuh Cinta di Tepian Rumah Ilahi, 1001 Guru Mendidik, Munajat Aksara Peneman Rindu, Setangguh Tetesan Rabiah, dan Vanzuri Aina Anti, Meraih Surga di Rumah Sendiri. Beliau juga terlibat sebagai kontributor dalam penulisan 11 buku antologi, Meaningful Life, Tanah Air Beta, Berbeda Tetapi Tetap Satu, Selaksa Renjana, Cinta untuk Palestina, Mutiara Cinta Dua Dunia, 1000 Bait Cinta Sang Guru, Because of My Teacher, Aksara Bermakna, Ceria, Cerita Islami Anak, dan Perjuangan Belum Usai. Selain menulis buku, beliau aktif mengirimkan artikel di blog Kompasiana dengan berbagai genre, di antaranya pendidikan, humaniora, dan sosial budaya. Dengan nama pena Bude Ruri, pembaca dapat mengunjunginya di halaman Bude Ruri Kompasiana. Bisa dihubungi beliaunya di nomor kontak 0812 1283 4433 atau di email budiruri2019@gmail.com, FB dan Instagram Ruri Ainiyah. Semoga sekelumit cerita legenda yang beliau tulis dapat menambah wawasan tentang nilai budaya yang berkembang di Kabupaten Tuban. Salam literasi. Kembali ke Bu Khuriatul Ainiyah, dipersilakan untuk membacakan cerita berjudul Keramatnya Bumi Tunggon di Dusun Trembul. Terima kasih Pak Tulus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Tulus, terima kasih atas perkenalannya Pak Tulus. Dan juga para wisatawan, juga Bapak Ibu undangan dan yang kami banggakan semua penulis di Kecamatan Singgahan. Bapak Ibu perkenankan saya akan membacakan dan menceritakan sebuah karya saya yang berjudul Keramatnya Bumi Tunggon di Dusun Trembul. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sudah dibacakan oleh Bapak Ibu tadi, hanya saja mungkin ini lebih ke tunggonnya di Dusun Trembul. Bapak Ibu, cerita ini saya dapatkan dari juru kunci Mbah Mudin Marwan di Dusun Trembul. Baik, Alkisah. Dahulu kala ada seorang prajurit pelarian dari Kabupaten Blora yang bersembunyi di Dusun Trembul. Prajurit tersebut membawa seorang wanita cantik kekasih hatinya. Saat itu tentu Trembul masih berbentuk hutan atau alas. Sebagai tempat tinggal keduanya babat alas, Bapak Ibu. Kemudian pada suatu hari keduanya sedang petan. Tahu petan Bapak Ibu? Petan itu mencari kutu di sela-sela rambut, nggih. Ya, mencari tumo, nggih. Tiba-tiba si perut si wanita tersebut bergerak-gerak. Prajurit yang bernama Sumo tadi curiga bahwa kekasih hatinya berselingkuh dan hamil dengan orang lain. Namun anggapan tersebut ditolak mentah-mentah oleh si wanita. Bahkan selama ia tinggalkan saat peperangan, dia tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Namun prajurit si Sumo tetap curiga dan cemburu. Karena dilihatnya sendiri bahwa perut wanita tersebut bergerak-gerak seperti gerakan bayi dalam kandungan sang ibu. Merasa tidak pernah berbuat apapun, maka si wanita tersebut bersumpah dan mempersilahkan untuk membelah perutnya untuk mengetahui kebenarannya. Kanda, jika Kanda tidak percaya pada saya, maka belah perut saya, bunuh saya untuk mengetahui kejujurannya. Setelah adu mulut yang tidak berkesudahan, mereka menyepakati untuk membelah perut wanita. Artinya kekasih hatinya tadi akan dibunuh oleh si Sumo. Untuk membuktikan kejujurannya, maka si Sumo dengan rasa cemburu membunuh kekasih hatinya tersebut.
Namun apa yang terjadi? Saat perutnya dibelah oleh prajurit Somo, ternyata tak ada bayi di dalam kandungannya. Yang ada hanya walang yang bersarang di kemben atau pakaian wanita tempo dulu. Wanita tadi ataupun walang tadi kabur dari tubuh si wanita tersebut. Bapak Ibu, nasi telah menjadi bubur. Si Somo menyesal membunuh kekasihnya. Dan ternyata apa yang disangkakan tidak benar adanya. Si wanita tadi tidak mengandung bayi. Namun yang kelihatannya bergerak-gerak dari tubuhnya atau dari perutnya adalah belalang yang sedang bersarang di tubuh wanita tadi. Merasa menyesal Bapak Ibu, diliputi api cemburu, maka si Somo tadi menebus kesalahannya dengan bunuh diri di tempat itu. Akhirnya keduanya dimakamkan di makam Tunggon yang sampai hari ini masih dianggap keramat oleh penduduk setempat. Tahun berganti tahun, setelah peristiwa itu mulai ada penduduk yang datang dan menghuni di tempat itu. Dasi namanya. Dasi dan beberapa penghuni lainnya mulai bercocok tanam ketela pohon dan jagung. Setelah beberapa tahun penghuni penduduk itu menemukan makam yang bertuliskan Somo dan Raminah yang diyakini kekasih dari Mbah Somo. Setelah menemukan makamnya, para penduduk sepakat untuk menziarahi Mbah Somo setiap hari Senin Kliwon. Mereka merasakan sejak melakukan ziarah dengan memberikan jajanan pasar dan ubo rampe di makam Mbah Somo, hasil panen mereka melimpah ruah. Mereka meyakini Mbah Somo mempunyai keramat. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya setiap hari Senin Kliwon penduduk sekitar melakukan dan memberikan sesaji pada pemakaman Mbah Somo. Bahkan akhir-akhir ini Bumi Tunggon menjadi terkenal. Cerita mulut demi mulut bahwa orang yang berziarah ke Bumi Tunggon hidupnya akan bertambah sukses dan kaya raya. Entah itu mitos atau hanya cerita belaka. Cerita ini mengingatkan saya waktu saya berada di desa itu untuk pertama kalinya. Ada tamu yang datang pada saya dan mengatakan, "Bu, yen pengen jenengan sugih, sukses, jenengan tindak wae ke makam Tunggon. Banyak yang jodoh loh." Ucap tamu itu kepada saya. "Lah syaratnya nopo Mbah?" Tanyaku pada dia. "Jenengan yang Senin Kliwon beto tumpeng teng makam. Lek pas semanganan jenengan beleh sapi utawa mendo, malah cepet sugih Bu," ujarnya pada saya. Saya hanya tersenyum mengiyakan tamu yang datang, yang saya sendiri sampai sekarang tidak tahu siapa orang tersebut. Mungkin lebih dari 23 tahun yang lalu. Bapak Ibu, begitulah cerita yang beredar di masyarakat Kampung Trembul. Namun dengan berjalannya waktu, manganan di Dusun Trembul menjadi perayaan yang diikuti oleh seluruh penduduk desa Trembul dan Mulyorejo beserta perangkat desanya yang sudah diinventarisir sedemikian rupa dan dibentuk panitia manganan sehingga menjadi meriah dan transparan dengan dilakukan sedekah bumi setiap tahunnya. Bapak Ibu, demikian tadi cerita dari Bumi Tunggon yang ada di Dusun Trembul. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Huri tetap di tempat Bu Huri. Oke, nanti kita foto bersama nggih Bapak Ibu Kita nggih. closing di situ. Oke.
Oke, teman-teman ditunggu ya, setelah ini ada acara mandi bersama. Pak Camat, monggo, Pak Yasum. Pak Suroso. Nggih, monggo Pak Monggo, Pak Camat, Pak Suroso. Yasum, Pak Suroso, tim editor nggih. Nggih. Nanti setelah ini kita foto bersama Bapak Ibu nggih. Kalender PGRI, moga-moga kapan PGRI ada kalendernya. Ayo Ketua PGRI. Monggo Pak PGRI Najib. Kecamatan Singgan harusnya ada kalender, Pak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati dan pemirsa yang ada di kanal YouTube. Demikian pembacaan 24 cerita legenda di Kecamatan Singgahan baru saja usai. Semoga dari 24 cerita yang kami baca bisa bermanfaat, ada makna yang tersirat di dalamnya, yang makna tersebut bermanfaat bagi kita. Dan semoga ketika cerita itu dibukukan, buku yang ada bisa menjadi semangat bagi teman-teman untuk terus menulis, dan juga bermanfaat bagi murid kita nantinya. Dan kami mohon kepada Bapak Camat untuk menutup acara pada hari ini. Semoga acara ini bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bisa membawa nama Kecamatan Singgahan lebih baik ke depannya. Dipersilakan Pak Camat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ternyata dari pagi sampai siang hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Tuban Sembada yang awalnya kita berliterasi untuk sesuatu hal yang ingin kita capai, ternyata ini punya multiplier effect. Yang pertama, mengedukasi atau memotivasi diri kita sendiri, dan yang kedua ternyata kita menghibur pengunjung dari wisata Nglirip ini. Dan ini sebenarnya hal yang memang perlu dilakukan untuk setiap kegiatan event yang kita laksanakan. Jadi berbaur dengan masyarakat, dan masyarakat juga akan mengetahui terkait dengan apa yang kita lakukan dan kita upayakan pada hari ini. Ternyata saya mengapresiasi dari 24 pembaca cerita plus 1 tadi dari Bang Osid, ternyata juga menambahkan cerita kepada kita semua. Jadi closing statement yang saya berikan, dengan literasi kita mendapatkan kekuatan untuk memberdayakan individu, personel, maupun seluruh komunitas masyarakat, bukan hanya untuk memerangi buta huruf, namun juga pada akhirnya bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, terima kasih kami sampaikan pada Bapak Camat Singgahan atas closing statement-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi acara tim acara telah kita lalui bersama, dan kami harap kita bisa berliterasi untuk lebih ke depannya. Cek. Guru berliterasi Indonesia Maju. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto di sini atau di sini? Di sini dan di sini. Ya. Nggih, terlebih dulu di situ dulu nggih. Di bawah banner.